Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan juga teman-teman sekalian. Baik, di sini kami kelompok 2 dari Logistik Global B akan menjelaskan ataupun memaparkan materi terkait sistem logistik global yang sebelumnya sudah kami paparkan di kelas pada beberapa minggu lalu. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Gita Ramaditama, kemudian ada Daniel Pratama Ginting, Muhammad Amran Hafiz, dan juga Noval Guntur Saputro. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Peace. Oke. Yang pertama di sini kita masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita ketahui juga, logistik global ini merupakan suatu desain dan juga pengelolaan dari satu sistem, yang dimana sistem tersebut mengarahkan dan juga mengontrol aliran dari bahan menuju, melalui, dan keluar dari satu perusahaan dengan melintasi batas-batas negara dalam upaya mencapai tujuan perusahaannya, yang dimana bertujuan untuk meminimumkan biaya total dari proses kerja dari perusahaan tersebut. Selain dari itu, terdapat juga beberapa inovasi strategi bisnis yang mendorong perkembangan logistik global. Yang pertama ada rapid product introduction, yang dimana di sini adalah sistem ini mendorong masuknya berbagai produk baru ke pasar secara lintas regional, jadi melewati batas-batas wilayah tadi. Kemudian yang kedua ada focus market niche, yang dimana perusahaan akan memfokuskan desain dari sifatnya bersifat customized, serta pengembangan dan juga penawaran layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di market tersebut. Yang ketiga ada quick response delivery, sesuai namanya berarti di sini adalah pendistribusian barang yang dilakukan secara cepat, quick response saat munculnya permintaan dari konsumen. Lalu ada expand service, yang dimana sesuai namanya juga inovasi saling terkait, yang dimana layanan di sini, service atau layanan yang diberikan memiliki nilai tambah dari produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir ada inovatif channel, yang dimana mempergunakan peringkat eselon saluran seminimal mungkin, yang dimana dengan semakin sedikit channel ataupun channel aliran yang ada, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin sedikit. Boleh dilanjut? Nah, kita masuk ke pengertian dan tujuan dari logistik global. Tadi sudah dijelaskan soal pengertian dari logistik global yang dituliskan oleh Subijantoro pada tahun 1963. Kemudian secara umum kita juga tahu kalau logistik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti kalkulasi, alasan, cara berbicara, orasi, ataupun rangsung kata. Logistik sendiri juga dianggap sebagai satu proses yang sangat penting karena dengan pengelolaan yang efektif dan efisien akan menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif ataupun competitive advantage dari suatu perusahaan. Untuk tujuannya seperti yang sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya, adalah untuk meningkatkan nilai produk dan jasa untuk para pelanggan melalui penyedia layanan dan kualitas terbaik dengan inventory carrying cost yang lebih. Oke, baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Hafiz, dipersilakan. Oke, baik, saya akan lanjutkan, yaitu adalah mengelola logistik global. Untuk sebelumnya saya mohon maaf juga untuk kamera saya, karena kamera sedang rusak, jadi saya memakai background, pakai virtual background. Oke, saya lanjutkan, mengelola logistik global. Jadi bagaimana sih atau faktor-faktor apa sih yang bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan kompleksitas dan biaya logistik sebagai pembanding dalam logistik domestik. Jadi di situ ada di antaranya itu pertama ada jarak. Jarak itu membutuhkan transportasi yang lebih teratur untuk komponen, supplier, dan produk akhir dibanding logistik akhir. Lalu ada fluktuasi nilai tukar. Sehubung dengan variasi mata uang dalam logistik global perusahaan, harus menyesuaikan perencanaannya terhadap keberadaan mata uang dan perubahan dalam tingkat nilai tukar. Lanjut ke perantara asing. Perantara asing ini merupakan penambahan partisipasi atau perantara dalam proses logistik global karena membutuhkan negosiasi terhadap batas regulasi negara dan persetujuan dengan staf pemerintah lokal dan distributor. Selanjutnya ada regulasi. Regulasi itu dibuat oleh pemerintah memberikan pengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekspor impor. Selanjutnya ada keamanan, di mana masalah keamanan menjadi penting bagi eksportir dalam mengirim produk ke luar negeri. Untuk itu, perusahaan harus menanggung biaya transportasi yang meningkat karena biaya asuransi meningkat sehubung dengan masalah keamanan. Lanjut ke ada faktor-faktor juga yang mendorong suatu perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, untuk memperbaiki sistem logistiknya, yaitu ada penghematan, lalu dorongan atau tekanan lain yang harus diperhatikan perusahaan yang khususnya perusahaan multinasional. Oke, lanjut. Selanjutnya sini ada strategi internasional supply chain. Oke, kita akan dijelaskan dulu faktor-faktornya dulu yang mempengaruhi keputusan sebuah perusahaan yang memasuki pasar internasional. Nah, itu pertama ada pasar potensial, terus ada diversifikasi atau pengembangan geografi, lalu ada kapasitas, surplus produksi, dan keuntungan dari posisi biaya sebagai akibat dari kurva ekonomi dan skala ekonomi. Lanjut, produk yang dekat akhir dari life cycle mereka dalam pasar domestik yang dapat menghasilkan pertumbuhan dalam pasar internasional. Lanjut ke sumber dari produk baru-baru dan ide-ide. Lanjutnya ada kompetisi dari negara lain dalam pasar domestik. Selanjutnya itu organisasi yang menjadi terlibat dalam pasar internasional yang mempunyai banyak pilihan strategi yang tersedia. Misalnya contohnya ada ekspor, licensing, joint ventures, terus kepemilikan, import, lalu ada counter trade dan duty drawbacks. Nah, oke, selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu yang termasuk dalam sistem logistik global, yaitu ada di sini zona perdagangan bebas atau free trade zone. Apa sih free trade zone itu? Merupakan suatu kawasan bebas yang berada di suatu negara, yang itu daerahnya bukan merupakan teritori atau kawasan negara tersebut. Di sini revolusi logistik melalui jaringan di dalam tren menuju 3 logistik merupakan hasil dari jaringan di dalam dan di luar yang tetap merujuk ke kompetensi dunia. Zona perdagangan bebas adalah daerah yang berada di suatu negara
Tapi daerah tersebut bukan teritorinya tadi. Di sini FTZ atau zona perdagangan bebas ini menyediakan beberapa keuntungan atau beberapa advantage yang bagi negara yang melakukan operasional di daerah tersebut, yaitu antara lain penghapusan dan data deferrals. Lalu ada tingkat tarif yang lebih rendah, ada insiden tarif yang lebih rendah, antisipasi terhadap nilai tukar, kuota yang tidak ada, dan lebih mengutamakan produk USA. Oke, baik. Selanjutnya sini saya akan membahas retail global. On time retail information management atau manajemen informasi retail tepat waktu. Nah, di sini mereduksi persediaan informasi pasar pada tingkat retail. Kemampuan logistik yang kuat dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk membantu perusahaan meraih keuntungan, berkompetisi dengan pangsa pasar perbedaan retail di beberapa negara. Di sini untuk negara industri itu lebih memiliki outlet distribusi yang lebih sedikit atau untuk memperpendek jalur distribusi daripada memperluas pasar. Sedangkan untuk negara yang sedang berkembang itu memilih fasilitas memadai dan sangat baik yang tersedia di dunia berkembang, memungkinkan pedagang kecil menjadi pedagang besar dengan fasilitas yang ada. Oke. Contohnya seperti negara seperti Jepang dan Jerman menjalankan revolusi e-commerce yang sama seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. E-commerce tidak hanya terbatas untuk negara-negara berkembang. China telah menjadi negara yang berkembang paling cepat dalam hal pemasaran lewat internet di Asia. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mungkin ada topik selanjutnya, yaitu berjudul The Global Logistics Success Strategy, yang dimana artinya perusahaan tersebut harus menggunakan strategi-strategi yang ada di dalam presentasi kami agar aliran logistik yang ada bisa sukses atau berhasil. Jadi mungkin ada 4 karakteristik umum yang bisa mendorong suksesnya strategi logistik bagi perusahaan. Yang pertama itu ada customer driven logistik, yang dimana ini ditentukan oleh sebuah perusahaan untuk mendeteksi setiap perspektif kebutuhan pelanggan. Dan juga mereka harus melakukan penyesuaian terhadap internal dari sebuah prosesnya. Lalu yang kedua, ada integrated logistic management, yang artinya ini merupakan sebuah pengolahan logistik yang berbasis customer driven process. Jadi balik lagi ke strategi yang pertama, yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepuasan pelanggan, yang merupakan hasil dari setiap tahapan dari logistik lintas proses tersebut. Lalu yang ketiga ini adanya responsive distribution channel. Artinya perusahaan-perusahaan logistik global harus bisa mengurangi jumlah dari partisipan atau saluran tambahan dengan target untuk mengurangi biaya pergerakan barang. Lalu yang terakhir adanya logistik outsourcing, yang dimana ini merupakan sebuah proses outsourcing logistik yang dilakukan di seluruh rantai distribusi, terkecuali apabila third party logistik tidak mampu memberikan pelayanan secara penuh terhadap kebutuhan logistik global dari sebuah perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya bisa digeser slide-nya. Lalu yang selanjutnya ada juga the global marketplace uncontrollable element. Artinya apa sih? Jadi artinya ini merupakan sebuah elemen yang tidak bisa dikontrol dari aliran logistik. Nah, sebenarnya ada banyak sekali aliran-aliran yang tidak terkontrol. Tapi kami akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, adanya lingkungan dari politik, terus juga sistem legal dari pasar luar negeri, kondisi ekonomi, derajat persaingan, kemampuan teknologi pun juga bisa masuk. Lalu struktur geografi dari pasar luar negeri, dan juga adanya sosial atau aturan sosial, juga aturan budaya dari target pasar yang beragam. Nah, elemen terkontrol ini mempengaruhi aksi dari eksekutif logistik, eksekutif, yang artinya mempengaruhi kebijakan atau sebuah keputusan dari logistik tersebut. Jadi harus dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan, implementasi, dan kontrol dari organisasi network global supply chain, seperti itu. Selanjutnya. Oke, mungkin itu seluruh dari materi kami yang bisa kami sampaikan, dan juga ada referensi yang kami gunakan, yaitu dari Super Tahu juga. Oke, mungkin sekian dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.